warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jauza Ramadan Alsyada dari kelas D Keamanan Jaringan semester 5 dengan NIM 232520117. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu serangan banjir bandwidth, yaitu definisi yang pertama yaitu upaya membanjiri target dengan volume lalu lintas data yang sangat besar, yang sudah seperti yang dijelaskan Bu Hani kemarin itu gimana cara bandwidth menyerang itu. Nah, terus SCN Flood itu salah satu bentuk serangan bandwidth yang menargetkan proses pembuatan sesi TCP. Nah, tujuan utamanya yaitu konsumsi sumber daya server dan bandwidth sehingga sistem berhenti merespon. DDoS atau serangan distribusi yaitu menggunakan banyak sumber atau botnet, banyak cabang gitu ya, untuk meningkatkan volume serangan secara masif. Jadi itu meningkatkan kayak eh, army gitulah, kayak pasukan gitu untuk menyerang satu target. Terus ya, next. Wah, mekanisme serangan SCN Flood yaitu memanfaatkan proses TCP three-way handshake untuk membuat server menjadi sibuk, yaitu inisiasi SCN. Klien jahat mengirim paket SCN synchronize untuk memulai koneksi. Terus yang kedua itu urutannya, server merespon dengan SCN ACK synchronize e-harness acknowledge dan menunggu respon terakhir. Ketiga yaitu serangan tidak ada ACK, yaitu tidak menggunakan ACK seperti tadi. Klien tidak mengirim paket ACK, server tetap menunggu, dan terakhir itu antriannya penuh. Nah, kira-kira seperti ini ya gambarnya. Terus next, penyebab atau taktik penyerang yang pertama yaitu spoofing alamat IP, yaitu penyerang memalsukan alamat IP sumber untuk membuat respon SCN ACK server tadi itu dikirim ke alamat yang salah. Nah, kedua itu ada kepenuhan sumber daya. Server menghabiskan memori dan waktu CPU untuk mengelola tabel koneksi setengah terbuka atau half open connection. Dan terakhir ada otomatisasi botnet, yaitu ribuan bot komputer yang sudah terinfeksi itu dikerahkan serentak memastikan banjir SCN paket yang tidak terputus. Ada itu studi kasus nyatanya ya, serangan DDoS skala besar yaitu serangan flood traffic dengan volume tinggi adalah ancaman berkelanjutan bagi infrastruktur. Insiden Q2 2025 Cloudflare yaitu serangan DDoS terkoordinasi terhadap outlet berita Eropa Timur setelah liputan Parade Pride, menunjukkan motivasi aktivis dan politik di balik serangan volume tinggi. Teknik flood termasuk SCN flood tadi sering digunakan untuk mengganggu operasi kritik. Sumbernya ada di Cloudflare I2 2025 report. Yang kedua ada rekor serangan 11.5 Tbps, yaitu mitigasi serangan DDoS terbesar dalam sejarah Cloudflare. Itu volume lalu lintas yang sangat besar, saat 11,5 terabit per detik, itu sangat cukup besar ya. Menekankan perlunya infrastruktur mitigasi global yang canggih, ini membuktikan kemampuan penyerang untuk menghasilkan lalu lintas flood yang masif. Terus bentar, dampak operasional serangan yaitu penolakan layanan downtime, yaitu pengguna sah tidak dapat mengakses layanan atau situs web. Itu menjadi kerugian reputasi tak terhindarkan ya. Terus kerugian finansial juga pasti, kehilangan penjualan, gangguan operasional bisnis, dan biaya pemulihan darurat yang tinggi. Terus beban sumber daya, yaitu server menjadi kelebihan beban, overload, berpotensi menyebabkan kerusakan atau crash system. Itu kerusakan sistem ya, kecelakaan sistem gitu. Titik masuk sekunder serangan SCN Flood sering digunakan sebagai pengalih perhatian saat penyerang melakukan serangan lain. Lanjut, solusi atau strategi mitigasi SCN Flood ini yaitu menggabungkan pertahanan di berbagai lapisan untuk menahan serangan volume dan protokol, yaitu dengan teknik server internal, yaitu ada 3. SCN cookies, yaitu mekanisme cerdas untuk menunda alokasi sumber daya hingga ACK diterima. Yang kedua ada batasan koneksi atau rate limiting, yaitu membatasi jumlah paket SCN yang dapat diterima dari satu IP dalam periode waktu tertentu. Terus peningkatan backload QW, yaitu mengizinkan server menangani lebih banyak koneksi setengah terbuka. Untuk pertahanan jaringan firewall sendiri, yaitu firewall konfigurasi ketat untuk mendeteksi anomali paket SCN
dengan layanan CDF atau WAF, yaitu menggunakan jaringan edge global untuk menyerap volume serangan besar sebelum mencapai server asli. Terus filtrasi IP, yaitu memblokir alamat IP yang mencurigakan atau diketahui sebagai botnet. Seperti itu. Terus selanjutnya ada ringkasan dan petan berlapis, yaitu keamanan cyber adalah proses berkesinambungan bukan solusi sebagai pasang. Nah, deteksi dininya yaitu memantau metrik jaringan untuk lunjakan lalu lintas CCN yang tidak normal. Kedua ada evaluasi pasca insiden setelah insiden terjadi, yaitu menganalisis serangan untuk meningkatkan postur peranan di masa depan. Terus ada mitigasi otomatis, sistem BAF atau JDN mengalihkan atau membuang paket jahat secara otomatis kayak security gitu ya. Kekerasan server yaitu penerapan SDN cookies dan pengerasan stack TCP atau IP itu sendiri. Terus next, tantangan keamanan jaringan di Indonesia yaitu ada 3 ya. Pertama itu infrastruktur yang beragam, terus ada ketergantungan cloud yang meningkat, jadi kayak penyimpanan cloud gitu terlalu meningkat ya. Kebutuhan keahlian DDoS lokal. Nah, yaitu serangan Asian Flood tetap menjadi metode efektif karena kemudahan implementasi dan kesulitannya dalam membedakan antara lalu lintas jahat dan sah pada volume tinggi. Jadi itu tidak dapat terdeteksi gitu ya. Next, langkah selanjutnya itu lindungi infrastruktur Anda sekarang, yaitu audit keamanan server ini apa ya kayak cara untuk menangani gitu ya. Audit keamanan server yaitu periksa konfigurasi TCP atau IP dan terapkan mekanisme SDN cookies segera. Terus investasi pada edge protection yaitu implementasikan layanan WAF atau CDN yang dirancang untuk mitigasi DDoS volume tinggi. Pelatihan tim respon, pastikan TI Anda memiliki rencana respon insiden ERP yang jelas untuk serangan flood traffic. Mungkin seperti itu. Maaf kalau saya terburu-buru karena dikejar oleh waktu ya, Bu ya. Karena batasnya tuh 5 sampai 7 menit atau 8 gitu. Jadi saya takut kepanjangan, nanti malah tidak dilihat. Jadi saya persingkat saja. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.